Ada satu penyakit mental yang tidak terlihat, tetapi diam-diam bisa menghancurkan hidupmu. Mungkin kamu bahkan mengalaminya sekarang tanpa menyadarinya. Ini bukan tentang sekadar sedih atau kecewa. Ini tentang kehilangan diri sendiri dan tidak tahu bagaimana cara menemukannya kembali. Coba pikirkan, seberapa sering kamu merasa harus tampil sempurna? Seberapa sering kamu takut gagal? Karena itu berarti orang-orang tidak akan melihatmu sama lagi? Jika iya, mungkin selama ini kamu sedang memakai topeng yang tidak kamu sadari. Hari ini, aku akan membahas sesuatu yang jarang disadari. Banyak orang fenomena psikologis yang bisa membuat seseorang hidup dalam pencarian tanpa akhir. Asal-usul luka yang tak terlihat. Bayangkan, ada seorang anak kecil, setiap kali dia menangis, dia mendengar, "Jangan cengeng, malu-maluin." Setiap kali dia ingin didengar, dia malah diabaikan. Setiap kali dia butuh kasih sayang, yang dia dapat hanya tatapan dingin. Hal ini pun sering dialami oleh anak-anak yang sering ditinggal oleh orang tuanya, sehingga anak tersebut tidak mendapatkan ruang untuk menyalurkan kekesalan dan emosinya yang harus diisi oleh orang tua. Oleh sebab itu, sejak kecil, seiring waktu berjalan, anak ini belajar satu hal dari setiap ratap yang tak dihiraukan orang tuanya dan mulai berpikir bagaimana caranya agar dia bisa mendapatkan kasih sayang dari orang-orang. Pada suatu hari, dia mendapat penghargaan dari sekolahnya sebagai murid paling rapi. Setelah informasi ini sampai ke orang tuanya seketika, orang tuanya merasa bangga dengan anak mereka dan memberikan sedikit perhatian. Lalu pada akhirnya, si anak tersebut merasa, "Aku hanya berharga kalau aku sempurna dan memiliki kualitas yang bisa dibanggakan." Jadi, dia berusaha lebih keras untuk menjadi bintang kelas. Dia tampil cantik, pintar, dan berkeinginan kuat untuk sukses, agar ruang kosong yang dipendamnya sejak kecil bisa terpenuhi. Setiap kali orang mengagumi atau memujinya, ada sedikit rasa hangat di dalam hatinya, seperti sesuatu yang selama ini dia cari. Hal seperti ini sudah tertanam dalam dirinya sampai sang anak dewasa. Namun hal ini tidak disadari bahwa keinginan untuk selalu tampil bagus dan menjadi yang terbaik adalah sebuah substitusi yang ingin dia lakukan untuk mendapatkan perhatian dan cinta. Jika ada yang bertanya, apa yang ia cari dalam hidup ini, dia akan selalu menjawab kebahagiaan. Namun, tanpa dia sadari, dia sudah terperangkap dalam kebahagiaan semu. Yang ia pikir bahwa jika dia sukses bergelimang harta dan selalu terlihat cantik, dia akan dihargai dan mendapatkan cinta. Padahal cinta sesungguhnya adalah ketika kita dicintai sebagaimana diri sejati tanpa menunjukkan kesuksesan. Dan sang anak tersebut sama sekali tidak menyadari bahwa hal yang dia cari adalah untuk menutupi kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tuanya. Dia selalu menyangkali bahwa dia melakukan ini karena keinginan pribadinya dan selalu mengatakan bahwa masa kecilnya selalu bahagia dan mendapat kasih sayang dari orang tuanya. Jika dia ditanyakan lebih dalam, dia akan marah dan mengeluarkan tameng pelindungnya dengan menyangkali apa yang dia rasakan waktu kecil. Tapi masalahnya, rasa kagum bukanlah cinta. Banyak orang yang mungkin mengalami ini, termasuk figur publik. Lihatlah Marilyn Monroe. Dikagumi banyak orang, tapi dalam kesendiriannya, dia merasa kosong. Atau Kurt Cobain, musisi legendaris, tetapi tenggelam dalam rasa putus asa karena tekanan untuk selalu menjadi luar biasa. Mereka punya segalanya, tapi tetap merasa hampa. Kenapa? Karena mereka tidak pernah belajar menerima diri mereka sendiri di luar pujian dan pengakuan orang lain. Grandiositas topeng yang digunakan untuk bertahan. Ketika seseorang tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup di masa kecil, mereka akan mencari penggantinya yang biasa disebut substitusi. Dan bagi sebagian orang, pengganti itu adalah pengakuan. Mereka ingin dikagumi, mereka ingin dipuji, mereka ingin diakui sebagai seseorang yang luar biasa. Mereka mulai membangun identitas di atas kehebatan yang mereka miliki seperti
kecantikan, kepintaran, prestasi. Tanpa sadar, mereka sedang memakai topeng. Selama aku hebat, aku aman. Selama orang-orang mengagumiku, aku berharga. Tapi ada satu hal yang tidak mereka sadari. Pengakuan itu seperti air laut. Semakin diminum, semakin haus, dan di balik semua pencapaian mereka, ada kekosongan yang terus tumbuh. Depresi saat topeng itu, retak awalnya. Semua terasa baik-baik saja. Pujian datang, rasa bangga muncul. Hidup terasa bermakna. Tapi lambat laun, ada rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Bagaimana kalau aku tidak sehebat dulu? Bagaimana kalau orang-orang berhenti mengagumi aku? Lalu, waktu berlalu. Kecantikan memudar prestasi tak selalu bisa dipertahankan. Orang-orang tidak lagi memperhatikan seperti dulu. Dan di saat itulah, semua ketakutan yang selama ini mereka tekan mulai menyeruak keluar. Kalau aku tidak cantik, apakah aku masih berharga? Lalu waktu berlalu, kecantikan memudar, prestasi tak selalu bisa dipertahankan. Orang-orang tidak lagi memperhatikan seperti dulu. Dan di saat itulah, semua ketakutan yang selama ini mereka tekan mulai menyeruak keluar. Kalau aku tidak cantik, apakah aku masih berharga? Kalau aku tidak berprestasi, apakah aku masih pantas dicintai? Lalu, grandiositas berubah menjadi depresi. Karena akhirnya, mereka sadar. Selama ini, mereka hidup bukan sebagai diri mereka sendiri, tetapi sebagai sosok yang diciptakan hanya untuk mendapatkan pengakuan orang lain. Dan disitulah kehancuran akan dimulai. Bagaimana kita bisa melepaskan diri? Kita sering menghindari luka-luka kita. Kita berpura-pura tidak butuh cinta. Kita menyangkali bahwa masa kecil kita baik-baik saja. Kita menyangkal bahwa kita pernah merasa ditinggalkan. Sementara, untuk mencapai penyembuhan ini, hanya bisa dimulai ketika kita berhenti menyangkal diri kita dan mulai mengakui keadaan sebenarnya dengan kembali menyelami dan merasakan ketakutan dan kegelisahan yang dirasakan waktu kecil dan meluapkan kegelisahan itu saat ini juga. Untuk mengatasi hal ini, lakukan beberapa hal ini. 1. Sadari pola pikir yang terbentuk. Coba tulis di jurnal, apa hal yang paling membuatku takut kehilangan? Kenapa itu begitu penting bagiku? 2. Selami kembali pikiran yang membuatmu gelisah atau pikiran yang membuat dirimu dulunya tak pernah diperhatiak oleh orang tua atau perlakukan buruk, rasakan dan kalau perlu menagislah, luapkan semua emosimu sekarang juga tanpa menyangkali setiap perasaanmu. 3. Bangun identitas yang tidak bergantung pada validasi orang lain. Cari hal yang kamu suka lakukan, bukan karena pujian, tetapi karena kamu benar-benar menikmatinya. 4. Belajar menerima kekurangan. Coba tantang dirimu sendiri, lakukan sesuatu tanpa memikirkan bagaimana orang lain melihatnya, dan rasakan bagaimana itu membebaskanmu. Ceritakan kegelisahanmu kepada orang yang kamu percayai, atau kamu harus berkonsultasi dengan profesional seperti psikiater. Cobalah untuk memperlakukan orang lain dengan baik, terlebih orang yang sudah punya kedekatan emosional, karena terkadang orang seperti ini tidak dihiraukan dan selalu disalahkan. 7. Turunkan ego dan gengsi. Jika salah, akuilah kesalahanmu dan minta maaflah. Penutup. Banyak orang terjebak dalam lingkaran ini tanpa pernah menyadarinya. Kalau kamu pernah merasa terjebak dalam siklus ini, ceritakan di komentar. Aku ingin tahu bagaimana kamu menghadapinya. Mungkin cerita kamu bisa membantu orang lain yang sedang mengalami hal yang sama. Atau kalau kamu merasa ada teman yang mungkin butuh mendengar ini, bagikan video ini ke mereka. Dan ini tantangan buat kamu. Ambil waktu 5 menit setelah menonton video ini. Tulis satu hal yang membuatmu takut kehilangan pengakuan. Lalu, tanyakan pada dirimu, jika aku kehilangan ini, apakah aku masih bisa menerima diriku sendiri? Karena kamu harus ingat, hidup bukan tentang selalu dikagumi. Hidup adalah tentang mencintai diri sendiri, meski dunia tidak selalu memberi tepuk tangan.